Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K Guru, dan di sini ada informasi penting yang buat rekan-rekan P1 harus tahu atau pahami. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, informasinya kami dapatkan dari hasil audiensi antara Ibu Nunu dengan PGRI. Nah, di sini terkait mekanisme penempatan guru lulus passing grade, di sini aturannya masih tetap sama dengan sebelum-sebelumnya dijelaskan oleh Ibu Nunu, yaitu dari THK 2, rekan-rekan ya. Dari THK 2, terus honor negeri, lulusan PPG, dan terakhir adalah honorer swasta. Di poin kedua, mekanisme kedua, pada masing-masing kategori pelamar dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh. Jadi yang dicek itu nilainya, jika nilainya sama rekan-rekannya, misalnya sama-sama 700. Misalnya sama-sama 700, maka dilihat terlebih dahulu siapakah nilai teknisnya paling tinggi. Selanjutnya adalah manajerial dan sosiokulturalnya. Selanjutnya jika masih sama akan dilihat nilai wawancaranya. Jika ketiga penilaian tersebut masih sama, maka akan dilihat dari segi usianya. Selanjutnya, guru honorer negeri ditempatkan di sekolah sepanjang kebutuhan tersedia. Jadi ingat ya, guru honorer negeri ditempatkan di sekolah sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di sekolahnya, maka akan ditempatkan pada sekolah lain yang membutuhkan di daerahnya. Tetap di daerahnya rekan-rekan ya, atau masih dalam satu kewenangan. Dan selanjutnya di sini terkait Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, ada juga keputusan Mendikbudristek nomor 349. Nah, di sini kita lihat dulu di bagian Permenpan RB nomor 20 rekan-rekan ya. Jadi kita fokus di sini dulu. Kemendikbudristek mengupayakan penempatan pada sekolah induk. Ingat ya, di sini ada kalimat mengupayakan atau satmingkar terlebih dahulu, baru ke sekolah lain yang terdapat kebutuhan. Di Permenpan RB nomor 20 pasal 33, pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan serdik dan atau kualifikasi akademik alias ijazahnya. Di ayat kedua, dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau serdik atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia. Boleh ke sekolah lain sepanjang masih ada kebutuhan di sekolah tersebut. Ayat ketiga, pemilihan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai P3K. Poin keempat atau ayat keempat, keputusan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditentukan oleh PPK. Jadi teman-teman yang memilih sekolah itu tetap ditentukan lagi oleh daerahnya atau instansinya, oleh PPK berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau pendidikan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, atau rekomendasi dari Mendikbud. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Jadi tetap masih ada peran serta daripada Pemda. Ini di Permenpan RB nomor 20. Nah, kita lagi bergeser ke keputusan Mendikbudristek. Penempatan P1 tidak menggeser guru non ASN yang ada. Nah, ini ya. Nomor 349. Pelamar prioritas 1 atau P1 akan ditempatkan di tempat tugas masing-masing apabila. Nah, di sini ada kalimat apabila. Yang pertama, tersedia penetapan kebutuhan, dan yang kedua, sesuai serdik dan atau kualifikasi akademik atau ijazahnya. Dalam hal jumlah pelamar prioritas 1 lebih besar dibandingkan dengan jumlah penetapan kebutuhan di tempat tugasnya, maka urutan penempatan dimulai dari pelamar dengan nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B. Nah, ini yang ada sebelumnya rekan-rekan ya, yang sama dengan di Permenpan RB nomor 20 ini. Jadi diurutkan lebih besar dibandingkan jumlah penetapan kebutuhan di tempat tugasnya, maka urutan penempatannya dimulai dari pelamar dengan nilai tertinggi pastinya. Apabila tidak terdapat penetapan kebutuhan di tempat tugasnya, maka pelamar P1 akan ditempatkan pada sekolah lain yang tersedia penetapan kebutuhannya. Nah, seperti itu ya.
Jadi akan tetap ditempatkan. Jadi rekan-rekan yang sering kali bertanya kenapa saya ditempatkan seperti ini, kenapa lokasinya jauh sekali sampai ratusan kilometer. Nah, mungkin karena hal ini di poin F ini. Di poin G, penempatan pelamar P1 pada sekolah lain sebagaimana huruf F tidak menggeser guru non ASN yang sudah mengajar di sekolah tersebut. Artinya ini sudah diperhitungkan secara mata rekan-rekan ya. Si A ditempatkan ke sekolah C, tapi guru di sekolah C itu tidak tergeser. Di sini dikatakan bahwa pemerintah daerah baru mengajukan 40,8% dari total kebutuhan formasi. Nah, ini kebutuhannya yang diusulkan. Usulan setelah rakor itu hanya 319.000 atau 40,8%. Keterangannya ada P1, P2, P3 dan P4. Nah, ini ya. Yang mana P4 adalah pelamar umum berasal dari lulusan PPG dan pelamar yang terdaftar di Dapodi. Oke, nah di sini ada P1, usulan kebutuhannya itu ada 125.000. Nah, 125.000 rekan-rekan ya. Sebelum rakor itu 75.000, padahal kebutuhannya 161.000. Jadi ini memang P1 usulan dari pemerintah daerah itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kebutuhannya 161.000, sedangkan usulannya hanya 125.000. Ini setelah rakor rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut lagi. 21,5% formasi tersisa dari hasil seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Nah, meskipun masih ada P1 yang tidak terangkat, namun masih ada juga tersisa. Sampai saat ini jumlah total guru honorer menjadi ASN itu jumlahnya 544.180. Nah, di sini kita bisa lihat 319.000 formasi yang diusulkan oleh Pemda. Jumlah mendapat penempatan adalah 250.320 atau 78,5%. 130.882 P1. Nah, ini ya, P1 jumlah pelamarnya ada 133. Jadi yang melamar itu ada 133, sedangkan yang mendapat penempatan, jumlah yang mendapat penempatan itu ada 130.000. Sekian ya. Selanjutnya P2 itu 7.510. Jumlah pelamarnya ada 8.442, yang mana mereka hanya diobservasi. Yang ketiga ada 108.171. Itu untuk P3 ya. Jadi untuk P3 yang mendapat penempatan 108.171. Sedangkan jumlah pelamarnya adalah 184.955, hampir 185 ribuan ya. 184.955. Sedangkan untuk yang P4 yang mendapatkan penempatan adalah 3.757. Nah, ini P4 yang mana ada honor negeri kurang dari 3 tahun, terus guru swasta dan PPG. Jumlah pelamar untuk P4 ini kita bisa lihat di sini ada 32.788 rekan-rekan ya. Sedangkan untuk kabupaten di sini ada kabupatennya disebutkan yaitu Purworejo. Jabatan tersisa, formasi tersisa ada BK 62, guru kelas 147. Jabatan P1 tersisa adalah bahasa Inggris dan prakarya. Jumlah P1 belum mendapat penempatan adalah 30 orang. Sedangkan guru kelas tersisa 6. Ini untuk Kabupaten Purworejo rekan-rekan ya. Jadi formasi yang tersisa di Purworejo ini masih ada. Oke, kita lanjut. Nah, di sini penempatan guru lulus passing grade atau PG pelamar prioritas 1. Nah, dari 193.954 yang sudah mendapatkan penempatan di seleksi tahun 2022 adalah 130.882. Sedangkan sisanya itu 62.645 siap dituntaskan di tahun 2023. Namun untuk saat ini ya, berdasarkan hasil rakor kemarin, rapat kemarin, nah di sini sudah ada prediksi ya, 45.307. Nah, terdapat kebutuhan. Sedangkan ada 17.382 tidak terdapat kebutuhan. Namun di sini kita bisa lihat diperlukan koordinasi dengan Pemda untuk dapat diangkat pada seleksi berikutnya. Nah, ini ya. Selanjutnya diperlukan meninjau ulang peta linearitas guru.
Nah, di sini yang 383 ini ada yang meninggal, ada yang mengundurkan diri dan lain-lain. Totalnya 383. Seperti itu rekan-rekan ya. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.